kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House segmen Ingin Tahu. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ingin tahu 7 benda langit yang bisa bercahaya sendiri. Ada banyak jenis benda langit yang ada di tata surya yang luas ini. Siapa sangka ternyata ada benda langit yang bisa bercahaya. Meskipun itu bukan matahari, ternyata deretan bintang langit ini sebenarnya bisa mengeluarkan cahaya. Pertama, bintang kerdil coklat. Jika planet adalah benda langit yang memantulkan cahaya, sementara bintang adalah yang menghasilkan sinar. Namun ada sebuah benda langit yang cukup unik karena ada yang bentuknya seperti planet, namun bisa menghasilkan cahaya. Meskipun cahayanya redup, namun benda langit ini benar-benar memproduksi cahayanya sendiri. Benda langit ini cukup masih diperdebatkan oleh ahli astronomi. Akhirnya benda ini diberi nama bintang kerdil coklat atau bintang gagal. Benda langit ini sebenarnya tidak bisa menyebutnya sebagai planet karena punya sinar sendiri, apalagi ukurannya disebut terlalu besar untuk disebut planet. 2. Kuasar. Ada benda langit yang jauh dari bumi namun masih dipertanyakan para ilmuwan. Nama benda langit itu adalah kuasar. Benda ini sendiri akan memancarkan cahaya namun sebenarnya bukan bintang. Benda ini juga menghasilkan gelombang audio. Jika dilihat, jaraknya memang sampai miliar tahun cahaya, namun para ahli menemukan bahwa benda langit ini bisa sangat bercahaya sehingga bisa meredupkan bintang lainnya. Para ahli menemukan keberadaan benda yang cukup unik ini pada tahun 1960-an. 3. Oort Radio Sayso. Para ahli astronom di Australia sempat menemukan 4 objek misterius yang punya gelombang radio berbentuk bundar. Objek ini memiliki tepi yang bercahaya terang. Berdasarkan spekulasi para ahli, objek misterius ini bisa muncul karena adanya fitur sirkular. Objek ini juga mewakili objek bundar dari sistem supernova, cangkang, Circum stellar, atau bisa disebut galaksi pembentuk bintang. 4. P352-15. Para ahli juga menemukan galaksi yang mengorbit lubang hitam supermasif. Galaksi ini bisa dibilang aktif memberi makan pada material. Akhirnya benda langit ini kerap memutahkan emisi radio yang cukup terang. Ilmuwan menyimpulkan bahwa sebenarnya ini juga merupakan asal-muasal atau rahasia galaksi pertama di luar angkasa. 5. Carina Nebula. Benda langit yang bisa bercahaya berikutnya merupakan sebuah awan interstelar. Benda langit ini berisi debu dan gas yang sudah terionisasi. Siapa sangka ternyata objek ini 6,3 juta kali lebih terang daripada matahari. Nebula yang sangat terang ini memiliki gugus terbuka dari bintang terdekat. Sampai saat ini peneliti masih mendalami lebih jauh benda langit satu ini. 6. Komet Atlas. Komet memang masuk ke dalam deretan benda langit yang bisa bercahaya. Salah satu yang paling bercahaya adalah komet Atlas. Cahaya terangnya membuat siapa saja bisa melihat komet ini dengan mata telanjang atau secara jelas. Komet merupakan molekul yang bisa menghasilkan energi tersendiri. Komet Atlas dinilai para peneliti yang punya energi paling kuat sehingga akan menjadi komet yang paling terang. Bahkan peristiwa tampaknya komet ini dari bumi menjadi momen-momen yang paling ditunggu oleh banyak orang. 7. Beta Centauri. Bintang memang menjadi benda di langit yang paling terang. Namun ada sistem bintang trinari juga membuat benda langit sampai terang. Semakin terang.
Semakin ini merupakan yang dipakai untuk menentukan arah sebelah selatan. Cahayanya yang indah bahkan bisa dilihat dari bumi tanpa bantuan apapun. Bisakah bintang menjadi planet? Beberapa ilmuwan tidak menganggap kerdil coklat sebagai bintang sejati karena mereka tidak memiliki cukup massa untuk menyalakan fusi nuklir hidrogen biasa. Pada saat yang sama, beberapa ilmuwan tidak menganggap kerdil coklat sebagai planet sejati, juga karena mereka biasanya duduk di pusat tata surya seperti bintang. Katai coklat adalah benda aneh dengan massa yang lebih besar 13 kali lipat dari Jupiter dan kurang dari 80 Jupiter. Pada awal kehidupan katai coklat, fusi nuklir dari hidrogennya yang berat melepaskan sejumlah besar cahaya dan panas. Akibatnya katai coklat mudah bersinar seperti bintang biasa yang lama-kelamaan mendingin. Setelah itu bintang katai coklat menghabiskan sisa hidupnya sebagai planet. Alasan kucing menjulurkan lidah atau membuka mulut tanpa sebab. Pernah lihat kucing menjulurkan lidah atau membuka mulut tanpa sebab? Ternyata ini yang dilakukannya. Kucing peliharaan di rumah suka bertingkah lucu dan kadang-kadang tingkahnya sulit dipahami. Perilaku kucing bisa jadi caranya berkomunikasi, menunjukkan maksud tertentu atau merupakan sifat alaminya. Salah satu perilaku kucing yang membuat sebagian orang heran adalah kucing menjulurkan lidah atau membuka mulutnya tanpa sebab. Alasan kucing membuka mulut atau menjulurkan lidah tanpa sebab rupanya kucing terkadang sengaja membuka mulut atau menjulurkan lidahnya loh. Ini adalah respon alami yang dimiliki kucing, yaitu respon Fleischmann. Respon Fleischmann merupakan bagian dari perilaku sosial hewan dan digunakan untuk menangkap sinyal kimia. Respon Fleischmann terjadi ketika kucing kita penasaran akan suatu hal. Respon Fleischmann ini merupakan cara kucing menganalisis aroma yang belum dikenalinya dan aroma yang menarik baginya. Pencarian planet baru untuk dihuni harus dimulai dari sekarang. Stephen Hawking, salah satu tokoh dunia di bidang sains, memang telah wafat pada 2018 lalu. Namun sosoknya nggak pernah dilupakan karena punya banyak jasa terhadap ilmu pengetahuan. Sampai saat ini pemikirannya masih dibicarakan, termasuk ketika dirinya memperingatkan manusia untuk mencari planet alternatif pada 2017. Ia menyatakan bahwa kelestarian manusia bergantung pada pencarian rumah baru di luar bumi. Hawking meyakini pencarian planet baru untuk dihuni harus dimulai dari sekarang. Hal tersebut disampaikan Profesor Hawking dalam konferensi pers Festival Seni dan Sains Star Must di London. Saya sangat percaya kita harus mulai mencari planet alternatif yang mungkin dihuni, katanya. Ia menambahkan, kita kehabisan ruang di bumi dan kita perlu menerobos keterbatasan teknologi yang mencegah kita hidup di tempat lain di alam semesta. November 2017. Hawking memperingatkan kalau planet ini bisa saja hancur dan manusia hanya punya waktu 583 tahun lagi untuk mencari tempat tinggal yang baru sebelum akhirnya berubah bumi jadi bola panas dan memanggang isinya. Menurutnya, umat manusia harus menghadapi pertumbuhan populasi yang makin cepat di beberapa abad ke depan. Hawking mencatat bahwa populasi dunia meningkat 2 kali lipat setiap 40 tahun. Pada tahun 2600, populasi bumi akan meningkat pesat dan konsumsi listrik yang berlebihan juga akan membuat planet ini jadi sangat panas. Dan ini nggak bisa dipertahankan, katanya, dikutip dari GeekWire. Profesor Hawking bukanlah satu-satunya orang yang mengusulkan spesies multiplanet. Pendiri SpaceX, Elon Musk, juga memiliki rencana akbar untuk meluncurkan koloni luar angkasa
dalam waktu 100 tahun mendatang. Selain itu, NASA juga telah menyatakan bahwa misi Marsnya dapat membantu menempatkan manusia secara permanen di planet lain. Stephen Hawking juga pernah bekerja sama dengan miliuner Rusia Yuri Milner untuk mencari planet baru yang bisa dihuni manusia. Belum ada planet yang ditemukan di Alpha Centauri, tapi para pakar mengatakan salah satu mungkin terdapat di sana. Thalassophobia, rasa takut berlebihan terhadap laut. Thalassophobia adalah salah satu jenis fobia di mana penderitanya merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap laut atau samudra. Rasa takut ini terfokus pada bentuk laut yang luas dan dalamnya yang dilihat oleh penderita sebagai tempat yang berbahaya dan menyeramkan. Meski tidak diketahui berapa banyak orang yang menderita thalassophobia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini lebih umum terjadi pada wanita ketimbang laki-laki. Ragam gejala thalassophobia, orang yang memiliki fobia akan merasa cemas, takut, atau panik ketika harus menghadapi objek yang ditakutinya. Pada penderita thalassophobia, objek tersebut adalah laut. Gejala yang juga dapat muncul di samping rasa cemas, takut, atau panik adalah jantung berdebar, sakit kepala, mual, keluar keringat dingin, dan sesak napas. Cara mengatasi thalassophobia. Langkah paling efektif dalam mengatasi fobia laut adalah melalui terapi psikologis. Jenis terapi yang paling disarankan adalah terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan respon penderita thalassophobia yang tadinya negatif terhadap laut menjadi positif dan realistis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.